Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 14 Juli 2024, hari Minggu biasa ke-15. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Amos, bab 7, ayat 12 sampai dengan 15. Sekali peristiwa, berkatalah Amazia, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1, ayat 3 sampai dengan 10. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Markus, bab 6, ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi pewarta yang lepas bebas. Suatu hari, ketika jalan-jalan di tepi pantai, saya melihat seorang anak kecil marah pada mamanya. Dia memarahi mamanya demikian, "Mama, kalau aku sedang bicara, tolong dengarkan aku." Anak kecil itu marah karena mamanya bermain handphone saat si anak sedang berbicara padanya.
anak tersebut marah besar. Anak tersebut marah karena pesan yang hendak disampaikannya tidak didengarkan oleh mamanya yang sibuk dengan handphonenya. Dalam bacaan Injil hari Minggu biasa ke-15 ini, kita telah mendengar bahwa Yesus melarang para muridnya membawa beberapa kebutuhan pribadi, misalnya roti, uang, pakaian, dan sandal. Barangkali setelah membaca perikop tersebut, kita lantas bertanya, mengapa Yesus melarang para muridnya membawa semuanya itu? Bukankah dalam perjalanan yang jauh dan panjang, para murid membutuhkan semuanya itu? Sekilas perintah Yesus dalam perikop hari ini seakan tidak manusiawi. Namun kita lupa bahwa yang mengutus para murid adalah Yesus sendiri yang adalah Allah. Tentu, ketika mengutus para muridnya, Yesus sudah menganugerahkan rahmat-Nya sendiri. Yesus menginginkan agar para murid fokus pada misi yang dijalaninya. Pusat dari misi para murid ialah pewartaan kabar gembira kepada para penduduk di mana mereka datang dan tinggal, dan bukan pada kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Pada poin ini, kita lantas teringat pada sabda Yesus sendiri, "Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Dengan tidak membawa kebutuhan-kebutuhan pribadi, para murid diminta untuk fokus pada pewartaannya. Para murid harus mewartakan kabar gembira dan sabda Allah secara langsung kepada banyak orang yang dijumpainya. Ketika para murid tidak membawa dan tidak disibukkan oleh barang-barang pribadi, dapat diandalkan dan dibayangkan bahwa mereka dapat menjalin relasi yang akrab dengan setiap orang di mana mereka mewartakan kabar gembira. Sebuah relasi dari hati ke hati dan dari wajah ke wajah. Sebuah relasi yang baik karena tidak dibatasi oleh kecurigaan dan kekhawatiran yang disebabkan barang-barang pribadi bawaan para murid. Bahkan relasi tersebut pelan-pelan dapat meneguhkan dan menguatkan satu sama lain. Selain itu, Yesus tidak ingin para muridnya terikat pada kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Yesus ingin para muridnya menjadi pribadi yang lepas bebas. Dengan tidak menyibukkan diri pada barang-barang bawaan, para murid menjadi lebih ringan dan bebas dalam perjalanan menuju kota-kota. Bahkan dalam perjalanan, para murid dapat saling berbagi dengan rekan seperjalanan, saling meneguhkan dan menguatkan, serta saling berbagi kabar gembira di antara mereka, sehingga ketika mewartakan kabar gembira, pewartaan tersebut benar-benar lahir dari pengalaman pribadi dan bukan sekadar teori saja. Kabar gembira yang mereka wartakan benar-benar nyata dirasakan, dan ketika mereka mewartakan tentang rahmat Tuhan, mereka bisa memberikan kesaksian bagaimana Tuhan sudah menyertai perjalanan para murid sendiri. Pengalaman pribadi para murid akan kabar gembira dan akan penyelenggaraan Tuhan justru semakin meneguhkan dan memantapkan pewartaan mereka di tengah-tengah banyak orang, sehingga banyak orang yang mendengarkan pewartaan mereka menjadi percaya dan beriman kepada Tuhan. Pada akhirnya, setiap orang Kristiani adalah murid Yesus yang diutus untuk melanjutkan tugas pewartaan kabar gembira kepada setiap orang di sekitar kita. Hanya saja, seringkali kita melarikan diri dari tugas perutusan kita, karena fokus perhatian kita justru pada hal-hal duniawi yang bertolak belakang dengan perutusan kita. Hal semacam inilah yang menyebabkan sabda Tuhan tidak sampai di telinga dan hati banyak orang. Tulisan oleh R.P. Petrus Harsa Trihapsara Okarm. Stigmata. Stigmata adalah luka-luka yang diperoleh secara ajaib oleh seorang Kristiani. Luka-luka itu menyerupai luka-luka yang ada pada tubuh Tuhan Yesus saat berada di salib, yakni luka pada kedua telapak tangan, kedua ujung kaki, dan lambung. Di lingkungan gereja Katolik, stigmata yang pertama dialami oleh Santo Fransiskus Assisi. Di abad ini, stigmata juga dialami oleh pengikut Fransiskus Assisi, yakni Padre Pio. Gereja Katolik tidak pernah memandang stigmata sebagai tanda kesucian. Di antara sekitar 330 orang Katolik yang mengalami stigmata,
hanya sekitar 60 orang yang diakui sebagai orang kudus oleh gereja. Selain 2 biarawan Fransiskan itu, yang juga pernah mengalami stigmata adalah Santa Katarina dari Genoa, Santa Anna Katarina dari Emmerich, Santa Gemma Galgani, dan Santa Therese Neumann. Seorang stigmatis, yaitu orang yang menderita akibat stigmata, dapat memiliki satu atau beberapa, atau bahkan semua tanda sengsara itu. Stigmata dapat kelihatan, dapat pula tidak kelihatan, dapat permanen, dapat pula sementara waktu saja. Gereja juga pertama-tama berusaha memastikan bahwa luka-luka tersebut bukan berasal dari sebab-sebab alamiah, dan mencari bukti adikodrati guna membuktikan bahwa stigmata tersebut sungguh merupakan suatu tanda dari Tuhan. Sumber Al Purwahadiwardoyo, Kamus Gereja Katolik bagi Kaum Awam, Yogyakarta, Canisius 2020, halaman 202 sampai dengan 203. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih dan Penyayang, dalam diri Yesus Putramu, Engkau memilih kami menjadi putra-putri rahmat dan saksi-saksi kabar gembira. Berilah kami kekuatan dan ketabahan hati, agar dapat menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira, penuh cinta kasih dan tanpa pamrih. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.